Dalam podcastnya, Refli Harun menyebutkan bahwa Gibran itu akhirnya ke depan akan digantikan oleh Puan Maharani. Ini berkat Prabowo dan Megawati yang semakin dekat dan melekat. Apakah demikian? Kita bahas, guys. Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang menurutku sangat menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu di mana kita tahu bersama belum lama ini Bang Refli Harun punya analisa yang menurut saya ini sangat offside ketika ia menyebutkan berpotensi akan ada agenda di impeachment yang namanya Gibran, artinya Mas Wapres ini kemudian akan dimakzulkan dan akan digantikan oleh Puan Maharani. Analisa ini menurut dia belakangan karena memang Prabowo dan Megawati ini sedang menjalin komunikasi. Ini adalah strategi yang akhirnya akan dibangun demikian. Dengan hal tersebut maka Jokowi, Gibran akan semakin ditinggalkan. Ini adalah analisa yang menurut saya pertama nggak rasional, yang kedua adalah mengada-ada, yang ketiga adalah ini memang benar-benar penggiringan opini, dan yang keempat bagian dari gagal move on-nya Bang Refli Harun dan kawan-kawannya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya mau mengajak kepada Anda semua untuk mari kita sama-sama dengarkan dulu pendapatnya Bang Refli Harun nih yang menyebutkan bahwa ke depan berpotensi yang namanya Gibran itu pasti akan dimakzulkan, dan bahkan dia bilang jangan kaget kalau akhirnya Wakil Presiden Republik Indonesia kita digantikan oleh Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita langsung sepintas, guys. Ini dia. Megawati sama Jokowi saja dianggap bodoh wae, apalagi Megawati Prabowo. Megawati Prabowo sama sekali tidak ada handicap untuk bertemu dan bernegosiasi. Maka saudara sekalian jangan kaget ya kalau ke depan itu Wakil Presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Jadi kalau Gibran di-impeach, kira-kira siapa yang membela dia? Golkar? No. Itu sudah jadi hukum alam. Siapa yang berkuasa, maka orang-orang yang tidak punya idealisme, tidak punya keberanian akan mengikuti penguasa itu. Ingin dapatkan informasinya lebih jauh, silakan buka Refli Harun Channel. Itu ya temanya tentang geger Prabowo Mega, skenario apalagi nih. Jangan kaget Wapres ke depan Puan. Ini analisa yang menurutku selain tidak masuk di akal, ya terlalu mengada-ada kan gitu. Tapi enggak apa-apa, beliau sebagai pakar hukum sekaligus juga orang yang membaca peta politik di Indonesia perlu kita apresiasi dan hargai, karena bisa saja pandangan-pandangan seperti ini justru terrealisasi karena memang politik ini susah kita terjemahkan. Nah, kali ini coba sama-sama kita dengarkan ada satu analisa yang bagus tanggapan dari Mas Ade Armando terkait Refli Harun yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Langsung saja kita menuju ke Cokro TV. Di sini ada pembahasan yang menurutku sangat asik dan argumentatif. Megawati dan Prabowo akan bersatu. Gibran disingkirkan? Ini pertanyaan besar oleh Ade Armando. Megawati sedang mendekati Prabowo dan sebagai kelanjutannya Gibran akan disingkirkan sebagai wakil presiden. Sumber informasinya bukan kubu Prabowo. Yang soal Megawati mendekati Prabowo datang dari kubu PDIP. Sementara soal penyingkiran Gibran adalah analisis Refli Harun. Ini tidak masuk akal. Tapi saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Spekulasi tentang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo memang sudah terdengar cukup lama. Tapi kini keinginan PDIP itu terasa sekali karena beberapa peristiwa. Pertama, niat itu dilontarkan Megawati sendiri saat hari ulang tahun PDIP. Dalam pidato di depan para kadernya, Mega secara khusus berterima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik Bung Karno, ayah Megawati. Menurutnya ini harus menjadi momentum rekonsiliasi. Megawati bahkan memberi isyarat bahwa dia ingin bertemu Prabowo. Dia ingin memasak nasi goreng buat Pak Prabowo. Dia bilang pertemuan bisa dilakukan dalam kapasitas sebagai sesama ketua umum. Memang sebenarnya ada kesalahan dalam pemaparan Mega. Yang memulihkan nama Bung Karno bukanlah Pak Prabowo. Gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2012. Sementara pada 2022 Jokowi menegaskan bahwa tidak perlu ada keraguan tentang pemberian gelar pahlawan nasional tersebut.
Iya betul guys, coba perhatikan baik-baik, gelar pahlawan nasional itu diberikan oleh eranya SBY, sementara Pak Jokowi itu pernah mengeluarkan satu surat keputusan atau semacam keputusan TAP MPR apa itu ya, yang kemudian menjadi pembenaran bahwa ketidakterlibatannya Soekarno di pemberontakan PKI itu Jokowi, bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo belum melakukan apa-apa. Tapi nggak apa-apa, orang lagi ngambil hati kayaknya. Orang lagi coba untuk mau merayu dan bisa romantis. Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan, ujar Jokowi. Ya, tapi baiklah. Mengingat buruknya hubungan Mega, baik dengan SBY dan Jokowi, kita bisa pahamilah bila Mega tak mau berterima kasih kepada dua mantan presiden itu. Kemudian, peristiwa kedua yang menunjukkan PDIP ingin berkoalisi adalah di saat ulang tahun PDIP itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan mereka tidak akan jadi oposisi di pemerintahan. Menurutnya, partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo walaupun kadernya tidak ada yang masuk dalam jajaran kabinet. Dan ketiga, pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli dalam dialog di Kompas TV. Guntur memuji-muji Prabowo, katanya tidak seperti Jokowi. Prabowo tidak pernah merecoki PDIP. Dari sejarahnya, Pak Prabowo tidak punya rekam mengganggu orang lain. Bukan seperti presiden sebelumnya, kata Guntur. Jadi Anda bisa lihat betapa inginnya PDIP bergabung dalam koalisi Indonesia Majunya Prabowo. Dan tanda-tanda persekutuan Prabowo dan Megawati ini kemudian dikomentari Refli Harun. Dalam salah satu podcastnya, Refli menganalisis bahwa kubu Mega serius mendekat pada Prabowo. Menurut Refli, Mega tidak akan tahan untuk kembali jadi oposisi selama 5 tahun mendatang. Mega memang pernah punya pengalaman jadi oposisi 10 tahun di masa pemerintahan SBY. Tapi sekarang, Refli yakin itu tidak ingin diulang Mega. Apalagi posisi sebagai oposisi akan mempersulit Puan sebagai ketua DPR. Di sisi lain, menurut Refli, Prabowo akan menyambut gembira kedatangan PDIP. Menurutnya, Prabowo tidak akan membiarkan PDIP jadi oposisi tunggal karena PDIP adalah partai terbesar. Apalagi ketua DPR saat ini pun, seperti saya katakan tadi, adalah Puan Maharani. Jadi Prabowo akan merangkul PDIP untuk masuk dalam jajaran kekuasaan. Bila itu terjadi, sudah tidak akan ada lagi kekuatan oposisi yang berseberangan dengan kekuasaan Prabowo. Tapi klimaks dari paparan Refli bukanlah soal persekutuan Prabowo dan Megawati saja. Refli tidak berhenti di sana. Menurutnya, bargaining position yang mungkin ditawarkan Prabowo adalah Puan menjadi wakil presiden. Untuk itu, dan inilah yang paling mengejutkan, Gibran harus diturunkan. Pemberhentian itu memang harus dilakukan secara konstitusional. Tapi bagi Refli, penyingkiran Gibran bukanlah hal yang sulit. Kalau Prabowo bisa mengkonsolidasi semua partai politik. Mereka bisa bersama-sama melakukan impeach terhadap Gibran. Menyingkirkan Gibran bisa saja dengan isu fufu fafa. Kalau korupsi sih pembuktiannya kan susah. Jadi yang lebih mungkin diangkat adalah isu fufu fafa sebagai tindakan tercela. Bagi Refli dalam hal ini Prabowo tidak perlu memikirkan pandangan Jokowi karena Jokowi sudah tidak lagi berpengaruh. Refli juga mengatakan, kalau PDIP memang bergabung dengan Prabowo, yang berpotensi jadi oposisi adalah Anies Baswedan. Kalau benar dia memang akan membentuk partai baru. Tapi kalau Prabowo tidak nyaman dengan kemungkinan itu, Prabowo bisa menawarkan jabatan menteri kepada Anies. Sekarang pertanyaannya, seberapa masuk akalkah analisis tersebut? Seperti saya katakan, tidak masuk akal. Upaya Megawati untuk mendekat pada Prabowo tentu saja sangat masuk akal. Dan kalau itu terjadi, memang hampir pasti Prabowo menerimanya. Tapi kalau itu harus mengorbankan hubungan Prabowo dengan Jokowi, itu hampir pasti tidak akan terjadi. Jika persendian Anda sakit, jangan minum air dingin. Tahukah Anda bahwa penyakit sendi dapat disembuhkan sepenuhnya? Menyingkirkan Gibran bisa dilakukan, tapi menurut saya Prabowo melihat Jokowi sama sekali bukan sebagai musuh atau mantan musuh,
atau sekedar tokoh masa lalu yang populer sehingga perlu dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Prabowo jauh lebih bermartabat dari itu. Prabowo menghargai Jokowi karena apa yang dilakukan Jokowi terhadapnya dan apa yang dia lihat dilakukan Jokowi terhadap negara ini. Sejak pemilihan Gubernur DKI 2012, Prabowo sudah mendukung Jokowi untuk jadi calon gubernur. Memang Prabowo harus berseteru dengan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Itu adalah dua pertarungan yang menyakitkan. Tapi apa yang dilakukan Jokowi pada 2019 dengan menawarkan posisi Menteri Pertahanan kepada Prabowo adalah sebuah langkah luar biasa di mata Prabowo. Jokowi ketika itu tidak menghadirkan profil penguasa yang arogan dan bermusuhan. Jokowi nampak sebagai pemimpin yang bersahabat, rendah hati, dan menomorsatukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Prabowo juga kemudian menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Jokowi memimpin negara sebagai presiden pada 5 tahun pemerintahan di mana Prabowo ikut terlibat sebagai menteri. Dan terakhir, ketika pada 2024 Prabowo bertarung kembali, Jokowi mensupportnya. Jokowi bahkan meminta atau mengizinkan Gibran untuk maju mendampingi Prabowo. Prabowo juga tahu bahwa kemenangannya saat itu turut dipengaruhi kehadiran Gibran di sampingnya. Singkat kata, Jokowi adalah figur penting bagi Prabowo. Prabowo memang sangat mungkin menerima Megawati untuk jadi anggota koalisi kekuasaannya, tapi itu hanya akan dia lakukan kalau itu harus terjadi tanpa mengorbankan Gibran dan Jokowi. Bayangan Refli bahwa untuk menerima Megawati, Prabowo akan menyingkirkan Gibran demi memberi tempat bagi Puan, saya percaya sangat tidak masuk akal. Coba saja kita lihat relasi kekuasaan Prabowo dan Megawati. Megawati adalah pihak yang membutuhkan dan Prabowo adalah pihak yang dibutuhkan. Prabowo tidak perlu menawarkan apapun pada Megawati bila Megawati mau bergabung. Justru Megawati yang harus menunjukkan manfaat apa yang akan diperoleh Prabowo agar sang presiden mau menerimanya. Prabowo berada di titik yang kuat, Megawati berada di titik yang lemah. Jadi Megawati mungkin saja masuk dalam koalisi kekuasaan Prabowo, tapi jangan pernah bayangkan itu akan mengurangi rasa hormat Prabowo pada Jokowi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke guys, Anda bisa analisa langsung ya, teman-teman bisa pikirkan baik-baik bagaimana mungkin seorang Refli Harun mengeluarkan pernyataan yang sangat tidak rasional. Nah, ini penggiringan opini yang menurut saya juga bagian dari strategi komunikasi Refli Harun untuk menggiring publik agar kemudian semakin melihat keberadaan Jokowi dan Gibran itu semakin lemah. Tafsir bahwa Jokowi tidak lagi punya kekuasaan, tafsir bahwa Jokowi sudah lemah, dia tidak punya power apa-apa, begitu juga dengan kemampuan bagaimana Gibran akan dimakzulkan. Ini adalah tafsir-tafsir yang dilontarkan oleh mereka para penyinyir barisan sakit hati. Oke? Nah, yang jelas apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando tadi membantah semua pikiran atau analisa yang disampaikan oleh Refli Harun. Oke. Kalaupun PDIP akan bergabung dengan koalisi pemerintahan, intinya kita juga berharap PDIP itu harus punya kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan semua kalangan. Karena misi berada di barisannya Prabowo berarti misi untuk harus juga islah atau rekonsiliasi dengan Jokowi. Sebab simbol Jokowi itu tidak pernah lepas di era pemerintahnya Prabowo. Tentu pertama adalah Prabowo itu sendiri yang juga merupakan sahabat dari Pak Jokowi, ya, menterinya Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah Gibran, anaknya Pak Jokowi. Ini tentu adalah dua simbol yang menguatkan bahwa Jokowi tidak akan pernah lepas dari ruang-ruang yang ada di era pemerintahan Kabinet Merah Putih. Yang ketiga, menteri-menterinya Pak Prabowo rata-rata adalah menteri-menterinya Pak Jokowi. Sehingga itu tiga hal inilah yang akan semakin memperkuat basis keberadaan seorang Jokowi ke depan yang berpotensi tetap memiliki hubungan yang sangat harmonis dan berkelanjutan demi jangka panjang pemerintahan yang lebih damai, aman, tentram, dan lebih memprioritaskan kepada agenda pembangunan demi Indonesia cemerlang. Aku pikir demikian guys. Jadi analisa bahwa kemudian Gibran akan dimakzulkan, kemudian digantikan oleh Puan, ini sangat kotor menurut saya. Yang kedua, kalaupun kemudian Megawati diajak bersama koalisi pemerintahan, tentu tawar-menawarnya adalah
Lo gimana? Kalau lo kepentingannya untuk kemudian mengganggu eksistensi Jokowi dan juga Gibran, saya yakin dan percaya Pak Prabowo tidak akan semurah dan semudah itu untuk diajak berkoalisi. Tapi kalau kemudian minimal tidak ada agenda gangguan, tidak kemudian mempersoalkan keberadaan Gibran, dan mau berjalan sama-sama di pemerintahan Prabowo dan Gibran, serta tidak lagi mewarnai konflik bersama dengan Jokowi, maka aku yakin dan percaya Prabowo akan welcome. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil, Offside.